Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ar-rawha wal faraha fi ar-ridha wal yaqin wa ja'ala al-huzna wal ghamma fi ash-shaq was-sukht. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah ibadallah ummatul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali berinteraksi dengan media ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan keberkahan kepada kita semua, dan diangkatnya dari kita wabah yang sedang melanda. Dan kita juga berdoa semoga amal kita yang kita lakukan selama ini, terutama di bulan Ramadan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu jamaah rahimakumullah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Syawal, dan tentu itu adalah hari kemenangan kita yang berpuasa insyaallah. Dan kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu farhah inda fitrihi, kegembiraan ketika fitrinya, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan karunia tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat ini, saya ingin menjelaskan beberapa adab yang perlu untuk bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah ketahui ketika menunaikan salat Idul Fitri. Dan nanti juga kita akan jelaskan bagaimana kalau seandainya kondisi atau keadaan tidak memungkinkan kita untuk hadir di lapangan untuk menunaikan salat Idul Fitri. Adab yang perlu dijaga, yang pertama adalah tentu adalah menunaikan salat sebelum melakukan khutbah. Itulah yang diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yusalluna al-aidain qabla al-khutbah. Mereka melakukan salat Id sebelum menunaikan khutbah. Artinya bahwa kaifiat pelaksanaan salat Idul Fitri itu lebih dahulu diawali dengan salat 2 rakaat, kemudian baru menunaikan khutbah. Ini juga diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, syahidtu al-Aida ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakar wa Umar fabada'u as-salah qabla al-khutbah. Aku menyaksikan salat Id, kata Ibnu Abbas, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka semuanya memulai dahulu dengan salat, kemudian baru melakukan khutbah. Banyak hadis-hadis yang menguatkan ini, bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab adalah melaksanakan salat 2 rakaat lebih dahulu, kemudian baru menunaikan khutbah. Jadi berbeda dengan
pelaksanaan salat Jumat yang diawali dengan khutbah kemudian baru salat. Itu yang pertama. Yang kedua, yustahabbu lil imam takhirun nas fil julus lil khutbah aw insiraf. Dianjurkan imam memberikan pilihan kepada orang banyak setelah selesai salat dan imam naik ke mimbar sebagai khatib, maka dianjurkan imam memberikan pilihan kepada kaum muslimin yang hadir. Apakah mereka akan bertahan untuk mendengarkan khutbah atau hendak segera pulang, karena bukanlah suatu kewajiban bagi mereka untuk mendengarkannya, tapi dianjurkan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu, beliau berkata, hadartul 'ida ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa shalla bina al-Id, beliau melakukan salat Id bersama kami. Thumma qala, kemudian beliau berkata, qadaina as-salat, sesungguhnya kita telah menunaikan salat. Faman ahabba ay yajlisa lil khutbah falyajlis, siapa yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, duduklah. Waman ahabba ay yadhhaba falyadhhab, siapa yang ingin pergi silahkan pergi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak menjadi kewajiban bagi umat untuk mendengarkan, tapi mendengarkan tentu lebih afdal. Kemudian berikutnya adalah makan dan minum pada hari raya, pada hari Aid. Dan ini tentu seiring dengan larangan berpuasa di dua hari raya tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam fiqh as-siyam, hari-hari yang diharamkan berpuasa padanya termasuk adalah Yaumul Aid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Jadi kalau ada yang mengatakan berpuasa pada Idul Adha, sebenarnya tidak. Pada Idul Adha adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan sesuatu sampai beliau menyelesaikan salatul Id. Sedangkan pada Idul Fitri itu adabnya beliau makan sesuatu dahulu sebelum melaksanakan salatul Id. Tapi makan dan minum pada hari itu adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Uqbah ibn Amir al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna yawma Arafah wa yawman nahri wa ayyam at-tasriq aiduna ahlul Islam wa hiya ayyamu akal wa syurb. Sesungguhnya hari Arafah, hari Nahar, hari-hari tasriq adalah hari raya kita umat Islam. Dia adalah hari makan-makan dan hari untuk minum. Termasuk adalah di antaranya adalah Yaum al-Fitri atau Idul Fitri. Kemudian berikutnya adab yang keempat adalah yustahabbu al-ightisal wa at-tatayyub fi yaumil 'Aid. Disunnahkan untuk mandi dan berharum-haruman di hari raya tersebut, karena amalan para sahabat yang menunjukkan demikian, dan tentu para sahabat mengambil petunjuk itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah amalan Abdullah bin Umar, kana yaghtasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ila al-musalla. Beliau mandi dahulu sebelum berangkat menuju lapangan untuk salat. Itu juga Ubaidillah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan dari Nafi' bahwa Ibnu Umar kana yaghtasilu lil 'aidain wa yaghdu qabla ayat Umar, yaitu beliau
mandi ketika di hari raya dan berangkat sebelum beliau memakan sesuatu, ini tentu adalah hari raya Idul Fitri. Kemudian juga Sa'ib bin Yazid, dan juga ini adalah fatwa dari Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah, sunnatul fitri salas, sunnah untuk menunaikan salat Idul Fitri itu ada 3 kata beliau. Yang pertama al-masyu ila al-musalla, yaitu makan dahulu, berjalan kaki menuju ke tempat salat. Yang kedua adalah al-aklu qabla al-khuruj, makan sebelum keluar menunaikan salat itu pada Idul Fitri. Kemudian wal ightisal, dan mandi. Kemudian dalil yang dianjurkan, kemudian adab yang dianjurkan berikutnya dikala menunaikan ibadah salat Id adalah yustahabbul aklu fi yaum Idul Fitri qabla salat. Dianjurkan atau disunnahkan memakan sesuatu pada hari Idul Fitri sebelum menunaikan salat. Nah, ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat menuju ke tempat salat atau ke lapangan, ke musalla di hari Idul Fitri, melainkan beliau memakan dahulu kurma, dan biasanya beliau memakannya dalam jumlah bilangan yang ganjil. Yang keenam, perlu kita ketahui laisa li salatil aidain sunnah qabliyah wala ba'diyah. Salat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, tidak punya salat sunat qabliyah maupun ba'diyahnya. Jadi jangan ada pula nanti sampai di tanah lapang kemudian salat qabliyah dahulu. Tidak ada salat qabliyah dan ba'diyah dalam melaksanakan salatul Id. Ini diamalkan berdasarkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam riwayat Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar yaum adha atau fitr, keluar beliau di hari Idul Adha atau Idul Fitri, fa shalla rak'atain, beliau salat 2 rakaat Idul Fitri, lam yusalli qablahuma, beliau tidak melakukan salat sebelum salat Idul Fitri, wala ba'dahuma, begitu juga sesudah, berarti tidak ada qabliyah dan tidak ada ba'diyahnya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, adabnya at-takbir yaumul Id, yaitu bertakbir. Ini adalah perintah Allah di dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan, walitukabbirullah, hendaklah engkau bertakbir, kalian bertakbir membesarkan Allah sesuai dengan apa yang telah ditunjukkan kepada kamu atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, wala'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu pandai mensyukuri itu. Nah, para ulama mengatakan kapan mulainya takbir itu. Nah, Idul Adha dimulai takbir semenjak subuh hari Arafah sampai asar hari Tasyrik. Nah, yaitu mulai dari subuh yaum Arafah, yaitu tanggal 9 pagi, kemudian sampai asar hari Tasyrik, yaitu hari yang ke-13. Nah, takbir ini tentu maksudnya adalah untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah sebagai rasa syukur dan kegembiraan kita atas karunia yang tidak bisa kita nilai, dan menyadarkan kita alangkah hinanya kita, alangkah kecilnya kita, karena seluruh ibadah yang kita lakukan bukanlah karena kehebatan kita, kekuatan kita, tetapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada adab lain, yaitu mukhalafatut tariq, yaitu membedakan jalan berangkat ke musalla atau ke lapangan dengan jalan pulang. Nah, ini pendapat kebanyakan para ulama, jumhur ulama,
bahwa disunnahkan adzihab ila salatil fi tariq, berangkat ke lapangan dari suatu jalan dan kemudian pulang dari jalan yang lain. Hikmahnya adalah agar kita lebih banyak bertemu dengan kaum muslimin dan saling berbagi kegembiraan, dan supaya semakin terasa syiar dari hari raya dan semakin kokoh rasa persaudaraan. Kemudian berikutnya adalah at-tahni'ah, nah, yaitu mengucapkan selamat di hari Id. Memang ini berdasarkan kepada amalan para sahabat, nah, di mana juga ada yang mengangkat riwayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Khalid bin Ma'dan berkata, laqitu Wasilah ibn al-Asqa fi yawm Eid, saya bertemu dengan Wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu pada hari raya. Aku berkata, taqabbalallah minna wa minka, semoga Allah menerima dari kami dan dari engkau. Qala na'am, apa jawaban Wasilah? Ya, taqabbalallah minna wa minka. Wa qala Wasilah, apa kata Wasilah? Laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Eid faqultu, aku pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari raya. Aku berkata, taqabbalallah minna wa minka. Qala na'am, taqabbalallah minna wa minka. Jadi pernah disampaikan kepada Rasul dan Rasul menjawab. Ini juga diperkuat dengan riwayat dari Jubair bin Nufair. Qala kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jubair berkata, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzal taqaw, apabila mereka bertemu yaumal Eid, di hari raya, yaqulu ba'dhum li ba'dhin, antara satu dengan yang lain mereka saling mengucapkan apa? Taqabbala minna wa mink, Allah menerima dari kami dan dari engkau. Qala al-Hafiz isnaduhu hasan, ini adalah riwayat yang hasan. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah tushra'ut tawassu'a 'ala al-ahli wal 'iyal fi ayyamil 'Eid. Ini disunnahkan, disyariatkan untuk saling melapangkan keluarga, kerabat di hari raya itu, yaitu saling memasukkan rasa kegembiraan, kebahagiaan, sebagaimana diriwayatkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alaihi Rasulullah masuk ke rumah beliau, kemudian wa indi jariyatan tughanniyani bi ghina'i Mu'az, ada dua orang anak kecil perempuan sedang menyanyikan nyanyian Mu'az. Fattaja'ala al-firash, Rasulullah berbaring saja di tikar beliau, wa hawala wajha, dan beliau palingkan wajah beliau tidak melihatnya, namun beliau tidak melarang. Wa dakhala Abu Bakar fantaharan, Abu Bakar masuk dan Abu Bakar menghardik saya. Wa qala mizmar syaitan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dendangan syaitan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala alaihi Rasulullah menghadap, yang tadinya membelakang, Rasulullah menghadap kepada Abu Bakar sambil berkata, faqala da'huma, kata Rasulullah kepada Abu Bakar, biarkanlah mereka berdua. Falamma ghafala amastuhuma fakharajata, ketika Rasulullah tidak memperhatikan, kemudian aku sentuh anak dua orang, kata Aisyah, aku berikan isyarat dengan colekan kepada dua anak tadi sehingga keduanya keluar. Nah, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat dikatakan, ya Abu Bakar, Nabi berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin idan, setiap kaum itu ada hari rayanya, wa hadza iduna, dan ini adalah hari raya kita. Nah, itu adab, 10 adab yang patut kita jaga. Namun ada pertanyaan terakhir, saya jawab, bagaimana kalau seandainya pada kesempatan Id 1441 Hijriah ini kita tidak sempat keluar karena berbagai kendala dan keadaan wabah yang sedang menimpa? Tidak ada masalah, agama kita memberikan kelapangan. Salatul Id hukumnya sunnah muakkadah. Apabila ada uzur yang tidak mungkin kita lakukan dan terpaksa kita harus berada di rumah, maka apa yang kita bisa lakukan apabila seseorang tidak sempat atau terhalang untuk melakukan salatul Id di lapangan?
atau bersama dengan umat, dengan orang banyak, maka dia boleh melakukan sholat id di rumahnya. Melakukan sholat id di rumahnya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, "Fama fatakum faqdu." Kalau ada salat kamu yang luput, maka qadalah dalam waktu dekat. Nah, itu juga amalan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau di Zawiyah, beliau melakukan salat id bersama keluarga beliau. Nah, bagaimana kaifiatnya? Kaifiat salat id bersama keluarga seperti salat id di lapangan, bersama imam, bersama masyarakat kaum muslimin umat yang biasanya kita lakukan, yaitu tetap 2 rakaat dengan takbir yang sama, yaitu 7 takbir pada rakaat pertama sebelum membaca Al-Fatihah di luar dari takbiratul ihram. Begitu juga rakaat kedua 5 takbir sebelum membaca Al-Fatihah di luar dari takbiratul qiyam. Dan tidak disyaratkan solat id di rumah itu harus berkhutbah. Saya rasa itu, dan bisa dilakukan munfarid, sendiri-sendiri, dan bisa dilakukan berjamaah dengan keluarga. Nah, dengan demikian kita bersyukur dengan kelapangan petunjuk syariat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi amal pahala kita, bukan karena keengganan kita tidak melakukannya, tapi karena ada uzur yang membuat kita patut mengambil rukhsah dalam keadaan seperti ini. Banyak maaf. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi